Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Pamungkas dari kelas T4308. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang tugas pengantar ilmu ekonomi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Latar belakangnya, apa sih sebelumnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Pengertiannya sendiri ialah ilmu yang mempelajari atau mempelajari metode untuk memahami atau memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Perilaku manusia yang didasarkan atas ajaran agama Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam. Islam sebagai sebuah agama yang komplit mengatur segala sendi kehidupan umat manusia termasuk ekonomi. Ekonomi Islam sebenarnya telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW, lebih tepatnya pada saat beliau bermulai berdagang. Meskipun institusi Islam saat itu belum muncul, namun ekonomi Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dengan yang lain, termasuk dengan kapitalisme maupun sosialisme. Sedangkan pengertian dari ekonomi konvensional ialah suatu ilmu yang mempelajari bahwa sumber daya alam terbatas, tetapi keinginan dan kemampuan manusia tidak terbatas. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Islam memandang tujuan hidup dari manusia menjadi 3 aspek. Yang pertama, falah sebagai tujuan hidup. Falah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja aflaha yuflihu, yang artinya kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Islam mendefinisikan kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan, mencakup 2 pengertian, yakni yang pertama kesejahteraan holistik atau seimbang, dan yang kedua adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah maslahah sebagai tujuan mencapai falah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dan yang ketiga adalah permasalahan dalam mencapai falah. Adanya kelangkaan sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai falah. Kelangkaan ini terjadi karena disebabkan oleh 3 hal pokok. Yang pertama ialah ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua adalah keterbatasan manusia, dan yang ketiga adalah konflik antar tujuan hidup. Sehingga ilmu ekonomi Islam mencakup 3 aspek dasar, yaitu konsumsi sebagai komoditas apa yang dibutuhkan untuk mencapai maslahah. Yang kedua ada produksi, bagaimana cara menghasilkan komoditas yang dibutuhkan, dan distribusi, bagaimana cara mendistribusikan komoditas ke masyarakat agar mencapai maslahah. Sementara itu ruang lingkup ekonomi Islam sebenarnya telah hadir semenjak Islam dilahirkan, sehingga ekonomi Islam bukanlah suatu bagian dari disiplin ilmu tersendiri, tetapi bagian integral dari ajaran agama Islam. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana upaya manusia dalam mencapai falah dengan sumber daya yang ada, sehingga ekonomi Islam tidak dapat disimpulkan sebagai praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim saja, tetapi mencakup memandang secara luas permasalahan ekonomi, menganalisis, dan memberikan solusi berdasarkan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Sementara kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama ialah metodologi ekonomi dalam Islam diperlukan untuk menjawab bagaimana seharusnya ekonomi dilakukan dalam agama Islam. Dan yang kedua adalah ekonomi Islam mempelajari bagaimana upaya manusia dalam mencapai falah dengan sumber daya yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.